Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu di sini untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, suasana tadi panas ya. Kalian habis ada pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak harapkan di ruangan ini kalian kembali segar nih, ya, untuk belajar bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ada sedikit cerita nih buat kalian semuanya. Kalian kalau dari sini ke Palangkaraya, dari Tumbang sampai ke Palangkaraya, lewat jalan aspal ini, kalian lewat jalan apa itu? Namanya jalan apa? Jalan antara Sampit Palangka itu jalan apa? Tahu? Tahu tidak? Apa namanya? Jalan Bendahara. Bendahara. Itu nama kampungnya. Nama jalannya apa? Jalan Cilikriwut. Kamu tahu Jalan Cilikriwut? Ya, jalan antara Sampit Palangkaraya Cilikriwut. Bandara yang ada di Palangka itu bandara apa namanya? Bandara Cilikriwut juga. Kamu tahu siapa Cilikriwut? Cilikriwut itu adalah orang Dayak yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ya. Dulu dia lahir di sebuah kampung kecil, ya, tepatnya di kebun durian di daerah Kasongan. Kasongan ketika itu bukan Kasongan seperti saat ini, ya, sudah ada jalan, akses kemana-mana bisa, sudah ada sinyal. Dulu Kasongan merupakan tempat pedalaman yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau kita mau ke Kasongan, itu harus menyusuri Sungai Katingan, baru dapat itu daerah namanya Kasongan. Ya. Cilikriwut sekolah di SD dulu namanya SR di Kasongan. Dia orang Dayak pertama kali, ya, orang Dayak pertama kali yang membuka pikirannya untuk sekolah di luar Kalimantan. Coba kalian tebak sekolah di mana? Ya. Beliau pergi ke daerah Jawa, tepatnya di Jawa Barat, Purwakarta, untuk menempuh pendidikan paramedis. Ya, sekolah di Jawa hingga mendapatkan gelar paramedis. Prestasinya terus meningkat sampai akhirnya Cilikriwut ini diangkat menjadi anggota TNI. Ya. Pada saat pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Tengah, mereka ada di sekitar pesisir. Ya. Cilikriwut memimpin pasukan pembebasan Belanda itu menggunakan pesawat itu, ya, penerjun payung pertama di Indonesia. Itu namanya Cilikriwut. Jadi mereka bergerilya dari bawah, dari hutan-hutan, menyusuri sungai untuk melawan penjajahan Belanda. Ya. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Bupati Kota Waringin Timur. Ya. Karena dia merasa orang Dayak bisa mandiri, orang Dayak bisa maju, orang Dayak tidak tertinggal, Cilikriwut mengusulkan dibentuk Provinsi Palangkaraya, ya, Kalimantan Tengah. Ya. Dulu Kalimantan Tengah itu hanya hutan yang ada di tepian Sungai Kahayan, samping Pahandut. Belum ada kota seperti saat ini. Cilikriwut yang ikut membangun kota Palangkaraya. Beliau orang Kalimantan Tengah yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Ya. Itu Cilikriwut. Jalan dari Palangkaraya sampai ke Sampit, beliau yang ikut membabat hutan menggunakan parangnya, menggunakan mandonya, ikut tidur di tengah-tengah hutan tuh untuk membuka jalan dari Sampit Palangkaraya. Oleh karena itu, kenapa saat ini jalan Palangkaraya sampai dinamakan jalan Cilikriwut? Karena beliaulah yang membuka jalan itu. Ya, beliaulah penerjun payung pertama di Indonesia, bukan Kalimantan loh, Indonesia. Ya, Indonesia dulu tidak ada penerjun payung, menggunakan parasut bekas Jepang. Mereka latihan di Jawa, ke sini mereka manfaatkan untuk
membebaskan Kalimantan. Ya, itu Cilikriwut. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, apapun kita itu bisa memberikan sesuatu yang lebih. Cilikriwut sebagai contohnya. Kenapa Pak Guru ceritakan itu ke kalian? Ya, Bapak harapkan itu sebagai inspirasi kalian, sumber inspirasi kalian. Karena hari ini kita akan belajar mengenai cerita inspiratif. Ya, kita akan belajar mengenai apa? Ya, cerita inspiratif. Pak Guru sudah kasih contoh satu orang sebagai inspirasi kalian. Bukan jauh-jauh, bukan orang dari luar daerah, bukan orang dari luar negeri, tapi orang yang lahir memang di Kalimantan Tengah. Ya, jarang sekali kalian mungkin tahu sejarahnya itu. Tapi Bapak kasih tahu sebagai inspirasi kalian. Baik, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bapak punya sebuah cerita inspiratif. Nanti kamu bisa baca baik-baik, nikmati cerita ini, apa isinya. Setelah kalian selesai baca ceritanya, kita bisa diskusi sama-sama. Pak Guru bagi dulu ya teksnya. Yang sudah dapat bisa langsung dibaca. Silahkan baca.
tersebutnya udah selesai tuh. Selesai baca kamu Anur? Yang lainnya udah belum? Siapa yang belum selesai baca? Udah selesai semua berarti? Belum ada suaranya nih. Udah selesai semua belum? Nah, itu baru ada suaranya. Jangan karena kalian kepanasan suara kalian hilang ya. Kalau kalian berpanas-panas antara pagi hari itu sampai dengan jam 10, itu merupakan sinar matahari yang sehat itu, mengandung provitamin D. Ya. Contohnya nih, kamu punya tanaman itu kamu masukkan ke bawah rumah kalian, tidak usah kena sinar matahari. Warnanya pasti akan beda dengan tanaman yang kamu taruh di lapangan, di luar rumah kalian yang kena sinar matahari. Ya tidak? Ya, itulah sinar matahari pagi bagus, tapi jangan terlalu siang juga. Kalau di atas jam 10, 11, 12 itu udah kena ultraviolet. Gosong nanti kalian. Udah gosong, tambah gosong lagi. Kalau yang putih jadi gosong, nggak apa-apa. Kalau yang gosong tambah gosong lagi. Ya, cerita itu judulnya Palu dan Paku. Ya, Pak Guru kasih kotak-kotak di cerita itu tujuannya apa? Untuk memisahkan bagian-bagian dari cerita inspiratif tersebut. Ya, cerita inspiratif terdiri dari beberapa bagian, seperti yang Pak Guru kasih kotak-kotak di teks kalian. Yang pertama orientasi, itu kotak yang keberapa? Berurutan saja itu. Ya, orientasi kotak yang pertama. Ini masih pengenalan di situ, ya. Yang kedua perulitan peristiwa. Ya. Yang kedua ya. Ya bagus. Komplikasi ini. Puncak nih. Keberapa? Ketiga. Resolusi ini penyelesaian. Ya, dan yang terakhir isinya, pesannya, itu namanya apa itu namanya? Oda, itu pesannya. Apa pesan yang terkandung di cerita inspiratif yang Pak Guru bagikan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Kartika mungkin? Apa di bagian terakhir itu apa isinya? Pesannya dari cerita itu apa? Ingatlah nah, kita harus memperlakukan setiap orang dengan cinta dan hormat. Iya, memperlakukan rasa cinta dan hormat. Ada lagi? Yang lain? Bagus Kartika. Yang lain? Selain itu apa? Walaupun kamu telah mengatakan penyesalan bekas luka tidak akan hilang. Nah, tuh, kita harus perlakukan orang dengan hormat. Meskipun kita udah minta maaf, kita udah menyesal, luka tidak akan hilang. Itu diibaratkan seperti paku yang menancap di tembok. Makanya di situ kan dijelaskan tuh, tiap kali anaknya marah suruh nancepin paku. Anaknya marah nancepin paku. Satu hari berapa paku itu? Itu karena dia sangat marah tuh. Tiap kali marah nancepin paku. Tiap kali marah nancepin paku. Setelah selesai, dia udah mampu mengendalikan kesabarannya. Pakunya disuruh apa itu? Dicabut satu persatu. Kalau udah tidak marah lagi, cabut lagi, cabut lagi. Habis tidak pakunya? Tapi apa yang kalian lihat di papan itu? Bekasnya masih ada? Itulah pesan dari cerita inspiratif ini yang disampaikan Kartika, betul. Siapa ini? Siapa? Siapa namanya? Saras. Laras. Ya. Laras satu ya? Oh, kayaknya Pak Guru familiar di mana ya? Pernah mendengar kata-kata Laras? Ya. Baik. Kartika dan Laras ya. Bagus sekali ya. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan dengan orang itu dijaga baik-baik. Ya. Kenapa? Yang mudah kita katakan, yang mudah kita ucapkan itu membekas di telinga orang. Ya. Siapa tahu menyakiti perasaan orang. Biarpun kita udah minta maaf, kamu dengan temenmu tuh. Kamu dengan temenmu.
kamu berbicara yang kurang baik, temanmu sakit hati, kamu udah minta maaf, temanmu udah memaafkan, tapi masih aja ada bekas di hati. Iya, itu maksud dari cerita inspiratif yang sudah kalian baca. Judulnya Palu dengan Paku. Ya. Buat pembelajaran kalian nih. Makanya ketika berbicara, ngobrol dengan teman atau apa, kalian harus benar-benar menjaga perasaan temanmu. Itu seperti palu dan paku. Bagus ceritanya ya. Pak Guru punya lagi cerita nih. Satu lagi. Pak Guru cerita ini Pak Guru buat dalam sebuah komik. Ya. Komik biasanya diterbitkan percetakan per buku. Tapi kali ini Bapak punya komik digital. Ya, Bapak akan kirim ke grup kalian bisa baca komik digital itu. Ya, nanti setelah kalian baca, kamu lihat pesan yang terkandung dari komik itu apa? Ya, dari komik yang sudah Bapak bagikan, komik digital yang Bapak bagikan. Silahkan keluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP-nya dulu. Yang Pak Guru kemarin pagi sudah ingatkan ke kalian suruh bawa HP ya. Ya. Edo nggak bawa HP? Oh, bawa HP. Adiknya Edo ini kan? Ya. Tapi gagah dia dari Edo nih, Bang Guru lihat. Jauh. Pak Guru mengajar kakakmu dulu 2 tahun yang lalu, Edo. Pak Guru bagi ya? Ada paketnya? Tidak kalian? Ya. Hotspot dengan temanmu. Ya. Ya, Pak Guru bagi. Ada 5 slide, 5 lembar komik ini. Silakan nanti kamu baca. Belum, ini Pak Guru baru mau kirim. Pak Guru aja baru mencet-mencet ini kok. Kamu bilang mana? Berurutan bacanya ya. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 sampai dengan slide 5. Jangan acak-acakan kamu baca. Dari 5 dulu ke 4 dan sebagainya, nanti nggak paham kamu. Kelas 8. Bentar dulu, gimana kelas 8 C? Ini dia. Pak Guru kirim. On the way ke HP kalian. Ya, udah masuk tuh. Tak stop kan bunyinya kan? Ya. Oh, di HP kalian mulai dari bagian paling bawah dulu loh. Jadi kamu baca. Baru lihat ya. Kreatif saat pandemi. Oh ya, betul aja. Silakan. Judulnya itu kreatif saat pandemi. Kreatif saat pandemi dari awal sampai dengan akhir. Betul aja susunannya. Siapa yang tidak bawa HP? Pak Guru kasih di papan proyektor nih. Ya. Silakan baca. Kreatif saat pandemi.
sambil kamu tulis isi dari komik digital itu apa? Ya, pesan yang terkandung itu apa? Kalau tadi kan paku dengan palu kan kalian harus menjaga perasaan orang, hati-hati dalam berbicara. Nah, komik digital yang Pak Guru bagikan tadi berjudul Kreatif Saat Pandemi itu apa isinya? Kartika tadi sudah menjawab, Laras tadi sudah menjawab. Pak Guru harapkan yang lain bisa menjawab. Yang laki-laki mungkin ada Anur, Edo. Lagi ya, buat yang tidak bawa HP. Dituliskan di bukumu ya, apa yang kamu temukan tuh, pesan apa yang kamu temukan. Yang bukunya ketinggalan bisa di kertas yang Pak Guru kasih, bisa juga ya. Kertas mengenai cerita Palu dan Paku. Nanti bisa kalian bawa, bisa kalian baca di rumah. Sebagai pengingat kalian loh, cerita-cerita inspiratif.
tulis namamu di kertas yang Pak Guru berikan ya. Teks cerita inspiratif itu. Namamu, biar Pak Guru tahu pekerjaan kalian. Nama di teks cerita inspiratif itu. Di sini kalian tulis nama nih. Nama mau tulis. Sudah sepertinya Pak Guru lihat nih, sebagian dari kalian menuliskan isi dari komik digital yang Pak Guru berikan. Ya. Siapa yang mau menyampaikan ke Pak Guru nih, ke teman-teman kalian, apa isi dari komik digital yang Pak Guru berikan ke kalian? Siapa? Anur mungkin? Dari tadi kan bukan membatik aja di situ kan? Nulis itu kan? Nulis atau bikin batik? Nulis, ya. Apa menurutmu Anur? Yang keras ya Nur ya? Akan ada waktu pemulihan yang panjang pula sebelum semuanya kembali seperti biasanya. Iya, waktu pemulihan yang panjang ya. Sebelum kembali seperti biasanya. Menurut Anur. Ada lagi yang lain? Ancaman masa depan yang tidak terbayang terus menghantui. Ancaman masa depan yang tidak terbayang terus menghantui. Karena apa itu? Karena COVID. Iya, COVID-19. Ada lagi? Ada lagi? Anur sudah, Ferdi sudah. Yang lain? Galuh mungkin? Mari kita bertahan sekarang untuk masa depan. Mari kita bertahan sekarang untuk masa depan. Ya, masa pemulihan yang lama kita harus bertahan ya, biar masa depan lebih baik. Karena COVID ini tidak mungkin akan seterusnya menghantui kita. Yang penting kita menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Kalau kita patuhi protokol kesehatan, semua ini akan berlalu. Ada lagi yang lain? Yang lain? Anur, Ferdi, Galuh,
Apa yang kamu tulis kok? Sampaikan ke teman-teman. Ya, silakan dok. Apa itu? Belum. Temanmu belum ini ya. Baru 5 kata nih tertulis. Belum mau disampaikan. Yang lainnya Cipran. Cipran. Rambutnya udah ini kok mohak tuh. Pakai pomade ya. Silakan Cipran. Jangan mengheningkan cipta terus ya Cipran ya. Yuk, tengadahkan kepalamu Cipran. Ya, Cipran masih malu-malu buat menjawab ya, masa kalah dengan Anur, dengan Perdi. Laras mau jawab lagi? Ya, apa menurutmu Laras? Apa? Ya, bacakan aja. Silakan. Ya, berarti pemikirannya sama. Kartika mau jawab lagi? Tangannya udah gini-gini nih. Mau jawab? Kalau saya punya anu Pak. Anu siapa? Punya anu. Anur ya. Itu ya. Yang bisa kita baca dari komik digital yang udah Pak Guru berikan. Ya. Pesan yang terkandung dalam cerita itu dari jawaban temenmu, dari jawaban Anur, dari jawaban si Ferdi, jawaban Galuh, jawaban Laras, Kartika yang sama. Kita simpulkan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana ya. Bencana yang melanda dunia, pandemi. Tapi apapun yang kita alami sekarang ini pasti akan berlalu sepanjang kita disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk masa depan yang lebih baik seperti kata Galuh. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik. Ya. Komik digital sudah, cerita inspiratif sudah. Sekarang Bapak mau kalian mengurutkan sebuah kalimat, ya. Kalimat itu nanti kalian rangkai menjadi sebuah paragraf. Ya, paragraf yang merupakan cerita inspiratif. Dari sekian banyak nih, ada beberapa paragraf ini Pak Guru ringkas menjadi satu paragraf. Nah, satu paragraf itu kalian urutkan menjadi sebuah paragraf yang padu, ya, beberapa kalimat yang acak. Silahkan kalian berkelompok ya, berkelompok satu kelompok 2 orang saja. Ya, Pak Guru bagi nih. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Cipran dengan depannya. Ini, ya. 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 Nih, maju aja kamu. Siapa namamu? Baiknya. Berdua saja. Ini kan ketiga. Kamu dengan itu. Tidak mau? Ya udah, dengan depannya. Jangan dipaksa. Ya, dengan depannya. Itu kursinya di bawah. Malah kamu ini nggak mau. Gak apa-apa ya. Teman aja kalian, teman satu kelas, teman satu angkatan. Jangan malu-malu. Kan berdiskusi di kelas. Ya, kecuali kalian berduaan aja. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berduaan. Yang ketiga itu apa temennya? Setan. Setannya jangan menghadap ke Pak Guru. Nih, kalian urutkan. Ini ada kalimat
kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, 4, 5. Tidak usah kamu tulis kembali kalimatnya ya. Cukup angkanya saja. Yang pertama itu angka berapa? 5. Cok. Ya bukan disebutkan. Kamu tulis di bukumu. Iya, Pak. Malah kamu sebutkan yang pertama. Belum tentu benar juga itu. Ya Pran ya. Ipran kayaknya sepertinya ini punya pemikiran yang lain nih.
baik-baik urutannya berapa. 1, 2, 3, 4, 5 itu mana yang pertama, kedua, sampai dengan terakhir. Kelompok siapa nih yang bisa nanti nih untuk menyebutkan urutannya? Ya, nanti dulu. Nanti dulu. Tunggu yang lain. Rozin ini adiknya itu sepertinya pengen ngomong juga dari tadi. Ada dalam hatinya merasa memberontak, ingin menyampaikan sesuatu. Perang ini diam-diam merayap ini. Saya juga dia sepertinya nih mau menyampaikan sesuatu nih. Rosin sudah? Belum. Sudah belum Rosin? Belum. Cifran? Belum. Kartika udah? Ya, nanti dulu ya. Tunggu kelompok lain. Ferdi? Sudah. Galuh, udah belum? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Maya? Udah? Maya Resti. Anur sudah Anur? Anur udah nggak tahan nih, lagi mempresentasikan hasil kelompoknya nih. Ayo Rosin, jangan mau kalah. Gibran, jangan mengheningkan cipta terus ya. Tegakkan kepalamu. Rambut sudah rapi, minyak rambut banyak pakai. Kayaknya 1 minggu itu habis ya, Gibran ya. Cukup ya. Biarpun kalian belum selesai menulis, pasti kalian sudah tahu urutannya tuh. Paragrafnya berapa saja. Ya. Kartika tadi udah ngomong ya. Galuh juga udah. Kelompok Anur juga udah. Pak Guru pengen dengar kelompok lain dulu. Kelompok lain dulu.
Kelompoknya Rozin dengan siapa? Hidayatullah. Satu mana nih? Rozin, bisa kamu bacakan? Rozin masih berkutat dengan gejolak di hatinya. Belum tahu ngomong, Rozin. Cifran sangat cool ya. Kalem banget ini. Ya. Maya juga dulu, Maya. Mau menyampaikan? Belum mau juga. Ya Pak. Laki-laki dulu ya. Anur dulu, silakan. Anur atau Ferdi? Ferdi Pak, perwakilan kelompok. Ya. Silakan. Enggak, sampaikan aja. Nomor pertama yang mana? Ferdi, kamu baca. Pada suatu hari terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Iya, menurut Ferdi yang pertama nomor 5 nih. Menurut Ferdi dan Anur. Siapa tahu kelompok lain ada jawaban lain. Yang pertama lain 5. Siapa yang beda nih? Menurut Rozin yang pertama nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 juga. Oh, akhirnya Rozin bicara. Tepuk tangan buat Rozin. Cifran, nomor berapa menurutmu? Nomor 5. 5 juga Cifran, tepuk tangan. Prestasi emas ini buat Cifran. 5 ya. Ya. Pada suatu hari terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Jelas nomor 5 ya? Ada lagi yang lain? Ada. Nah, udah, kamu satu aja. Ya. Selanjutnya, setelah nomor 5, Kartika udah angkat tangan terus tuh. Nomor berapa Kartika? 3. Menurut Kartika, Bisa saja orang mencurigai segerombolan anak tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan seperti merokok. itu menurut Kartika. Bisa juga benar, bisa juga Salah. tidak benar. Kelompok lain ada yang jawabannya lain? Iya, laras sapi. Bagian 4 Pak. Jika Anda melihat perbuatan anak tersebut, tentu saja akan ikut tergerak hatinya untuk turut membantu menyelesaikan beban. Iya, menurut Kartika. Menurut Laras. Kartika dari tadi angkat tangan terus. Siapa lagi yang lain? Rozin kayaknya lain nih. Ya, silakan. Nomor 5. Nomor 5 yang pertama. Nah, sebelahnya Rozin nih. 1. Nomor 1. Siapa namanya? Hidayatullah. Hidayatullah. Hidayah dari Allah nih. Nomor 1. Beda-beda jawabannya nih. Kelompok lain, ada yang lain. Ada yang jawabannya nomor 2. Nomor 2. Siapa? Nomor 2 apa? Kamu kan udah tadi nomor 3. Oh, belum ya? Kamu berapa? Nomor 5. Nomor 5 udah. Ini kan udah. Betul. Yang kedua itu nomor berapa? 3 Pak. 3 menurutmu. Kelompok lain nomor berapa? Kalimat kedua? Nomor 4. Ini ada. Kelompok Cifran? Nomor berapa? Hah? 2 dia tadi Pak lu tangan. 2. Masa kamu kalah suaranya dengan Kartika? Cifran, keluarkan suara emasmu. Tidak mau. Nomor 2 ya tadi ya? Nah, Mana reja puna. ini Akmal dengan Hidayatullah itu nomor 1. Pada suatu hari terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba.
Itu yang pertama. Bisa saja. Yang kedua apa nih? Tentu Bisa saja saja. hal tersebut. Yang kedua itu Jeng. yang betul Jeng, Bapak. adalah yang ini angka berapa nih? 3. Ya, yang betul yang angka 1. Kuy. Ya. Ya, kuy. Ya, Udah, nggak terima laptopnya langsung mati. ya. 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 Pada suatu hari, segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Masa proyek Tentunya, kan ada kata sambung nih. Tentunya, itu merupakan konjungsi antar kalimat. Tentunya, hal tersebut akan membuat orang lain merasa curiga. Kan ada kata sambungnya. Tentunya. Tentunya, berarti habis nomor 5, nomor 1. 1. Habis nomor 1, nomor berapa? Nomor berapa nih? 3. Berapa? 3. Kayaknya udah kompak nomor 3. Oke. Habis nomor 3, nomor berapa? Dua. Berapa? Dua. 2. Oh, udah bisa kalian. Terakhir Empat. 4. Iya. Laki. Pak Guru putar-putar tadi ke belakang, yang betul itu kelompoknya Rozin dengan Hidayatullah. Wih, salah. Tepuk tangan buat mereka. Nah, tuh. Apa ya? Pada suatu hari terdapat segerombolan anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Coba baca Hidayatullah. Tentunya Tentunya hal tersebut tidak. Tentunya hal tersebut akan membuat orang lain merasa curiga. Ya, kan? Ngapain mereka ke belakang sekolah tuh curiga tuh? Habis itu Bisa saja orang mencurigakan segerombolan anak tersebut melakukan hal yang tidak biasanya kalau ke belakang sekolah tuh ngapain? Curiga nih. Oh, jangan-jangan mau rokok. Ya, sekalinya namun nyatanya dugaannya salah besar. Ternyata anak-anak sekolah tersebut sedang membagi-bagikan baju bekas dan makanan kepada seseorang bapak tunawisma yang biasanya sering berkeliaran di kawasan sekolah. nah, Jika Anda melihat perbuatan anak-anak tersebut, tentu saja akan tergerak hatinya untuk turut membantu meringankan beban tunawisma tersebut, bukan? itu. Makanya pesannya apa dari sini? Jangan Jangan apa? mencurigai orang lain sebelum tahu kebenarannya. Nah, ya, kombinasi Kartika dengan Laras. Laras berarti. Karena nggak laras. Iya. Ya. Atau bahasa kerennya nih, bahasa Dayaknya ya. Don't judge the book just from the cover. Ya. Ya, itu ya bahasa Dayaknya tuh. Bahasa apa itu? Ya, don't judge the book just from the cover. Itu artinya jangan kamu menilai buku dari sampulnya saja. Ya, jangan kamu menilai seseorang dari mukanya saja. Siapa tahu mukanya jelek, hatinya baik. Ya, siapa tahu mukanya jelek, hatinya bagus. Siapa tahu mukanya bagus, hatinya bagus juga ya. Jadi jangan menilai penampilan seseorang dari fisiknya saja. Contoh buku yang Pak Guru punya nih, buku telanjang nih. Nggak ada sampulnya. Tapi isinya bagus. Kalau kamu pegang buku ini, kamu peringkat 1 di sekolah. Kenapa? Karena ini udah ada kuncinya Pak Guru. Makanya jangan kamu menilai buku dari sampulnya saja. Baik, kalian tadi sudah belajar mengenai cerita inspiratif, sudah membaca teks berjudul Palu dan Paku, sudah bersama-sama membaca komik digital, dan terakhir mengurutkan kalimat dalam kelompok kalian. Pak Guru yakin kalian sudah paham mengenai materi ini. Oleh karena itu, Bapak mau kasih kamu tes, ya, tes pilihan ganda. Soalnya ada 5. Kamu langsung tulis namamu di sini, ya. Sekalian silang jawabannya, ya. Mana yang menurut kamu paling betul?
Ada 5 soal saja. Silakan langsung kerjakan. Tulis namamu ya, jangan lupa ya. Di pojok kanan atas. Namanya siapa? Galuh. Namanya Kartika, Rozin, Cifran, Hidayatullah, Larasati, Anur, Ferdi, Cifran, Maya, Rian. dan teman-teman kalian yang lain. Langsung dikerjakan di situ aja, tidak apa-apa.
Ya, Pak Guru lihat banyak yang sudah selesai nih. Ya. Setelah selesai, taruh jawabannya di meja kalian saja. Ya. Nanti Pak Guru yang ambil. Ya. Taruh di meja kalian aja, nanti Pak Guru koreksi. Siapa yang paling banyak betulnya? Ya. Dah, silakan Pak Guru hitung sampai 3 ya. Taruh di pojok kanan atas meja kalian. 1. Rosin. 2. 3. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya. Rosin. Ya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai teks cerita inspiratif. Ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.